Pengertian penampilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penampilan merupakan suatu proses atau cara menampilkan. Penampilan juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menampilkan dirinya guna menunjang penampilan diri sehari-hari. Ada pun dalam istilah lainnya, penampilan diartikan sebagai bentuk citra diri yang terpancar dari diri seseorang dan juga merupakan sarana komunikasi antara seorang individu dengan individu yang lain. Tampil menarik dapat menjadi salah satu kunci sukses dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Orang lain akan merasa nyaman, betah, dan senang dengan penampilan diri yang enak dipandang. Berupa penampilan menarik bukan berarti mewah, tetapi tergantung pada diri individu dalam kaitan pengembangan diri seutuhnya secara baik. Guru merupakan di antara pembentuk utama calon warga masyarakat. Hal ini merupakan bukti bahwasanya guru pada hakikatnya dijadikan sebagai tolak ukur masyarakat yang patut diteladani. Jadi guru itu sebagai panutan, teladan untuk di kalangan masyarakat. Nah, guru juga mengembangkan suatu keterampilan yang dijadikan sebagai roda penggerak penemuan dan pengembangan fakta dan konsep serta penumbuhan dan pengembangan sikap dan nilai. Nah, penampilan guru ini dalam mengajar tentunya merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa. Sekali lagi, penampilan guru merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa. Karena sebagian tanggung jawab pendidikan siswa di sekolah berada di tangan guru. Untuk itu, guru dituntut untuk meningkatkan kemampuan agar memiliki kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan agar memiliki kompetensi yang diperlukan dalam pembelajaran. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penampilan seorang guru. Dalam menjaga penampilan agar seseorang menjadi percaya diri, maka diperlukan beberapa usaha yang diperhatikan supaya seorang guru itu dapat berpenampilan menarik. Apa saja? Yang pertama yaitu ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Hal yang terkait dengan ekspresi wajah dan bahasa tubuh adalah yang pertama, cara memandang. Dilihat dari bagaimana kita memandang, ya, pandangan mata saat melihat dengan lawan berbicara. Yang kedua ialah dengan bahasa tubuh melalui sikap kepala tegak dan sikap wajah. Yang selanjutnya ialah berbicara. Nah, untuk dapat berbicara dengan baik, maka kita dituntut, ya, bahasa tubuh yang baik dengan pembicaraan yang kita lakukan. Seperti suara juga harus disesuaikan dengan waktu, tempat, maupun dari inti pembicaraan. Kemudian selanjutnya ialah kebersihan dan kerapihan. Ajaran kebersihan dalam Islam meliputi kebersihan jiwa dan kebersihan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu memandang penting kebersihan dan kerapihan antara jiwa dan fisik dalam gaya hidup sehat dan alamiah. Yang selanjutnya tata rambut dan tata rias. Untuk tata rambut, sesuaikan penataan rambut dengan bentuk tubuh, profesi, waktu, faktor kepribadian, tidak memaksakan tertentu, ya, dan usia. Untuk tata rias haruskan dibedakan berdasarkan usia. Yang selanjutnya tata busana. Busana tidak saja sebagai pelindung tubuh dan juga penutup tubuh tertentu dari bagian tubuh kita, akan tetapi busana itu mempunyai fungsi lain, yaitu untuk memperindah diri kita. Nah, dalam masalah aurat, Islam itu telah menetapkan bahwa auratnya seorang laki-laki
bagi perempuan auratnya itu ialah seluruh tubuh kecuali bagian muka dan kedua telapak tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa. Dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allakum yatadzakkar. Yang artinya ialah, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan juga pakaian indah sebagai perhiasan dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik, dan yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Surah Al-A'raf ayat 26. Yang selanjutnya ialah sikap dan perilaku kita sebagai seorang guru. Itu juga dilihat ya. Sikap adalah cara seseorang melihat sesuatu secara mental, baik dari dalam diri kita yang mengarah pada perilaku yang ditunjukkan pada orang lain, meliputi ide, objek maupun kelompok tertentu. Dan yang selanjutnya ialah gerakan tubuh dan tangan. Gerakan tubuh diantaranya adalah seperti tidak merenggangkan tubuh di depan umum, terus tidak bermain atau menarik-narik rambut, terus tidak mengorek gigi, kuping maupun hidung. Proses pembelajaran akan terjadi manakala terjadi interaksi yang baik atau hubungan timbal balik antara siswa dengan lingkungannya dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penanaman sikap dan nilai yang melibatkan aspek-aspek psikologis inilah yang tidak dapat digantikan oleh media apapun. Dengan demikian, guru adalah media yang mutlak adanya dalam proses pembelajaran siswa. Guru adalah faktor penentu keberhasilan proses belajar yang berkualitas, sehingga berhasil tidaknya pendidikan mencapai tujuan selalu dihubungkan dengan kiprahnya para guru. Oleh karena itu, usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan hendaknya dimulai dari peningkatan kualitas guru itu sendiri yang mengajar. Guru yang berkualitas diantaranya guru yang mengetahui dan mengerti peran dan fungsinya sebagai guru dalam proses pembelajaran. Berikut akan dibahas ya peran-peran seorang guru. Yang pertama adalah guru sebagai pendidik. Guru sebagai seorang pendidik itu tidak hanya tahu tentang materi apa yang akan diajarkan, akan tetapi ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat yang menjadikannya sebagai panutan yang dilihat panutan bagi siswanya. Mendidik adalah menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap materi yang disampaikan kepada anak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru sebagai pendidik, yaitu guru harus dapat menempatkan dirinya sebagai teladan baik bagi siswanya. Teladan di sini bukan berarti guru harus menjadi manusia sempurna ya yang tidak pernah salah. Tapi guru di sini adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Tapi guru harus berusaha menghindari perbuatan tercela ya yang dapat menjatuhkan harga dirinya di depan siswanya. Yang selanjutnya adalah guru harus mengenal siswanya, bukan saja mengenai kebutuhan, cara belajar dan gaya belajarnya saja, akan tetapi guru juga harus mengetahui sifat, bakat, dan minat masing-masing siswanya sebagai seorang pribadi yang berbeda dari satu sama lainnya. Selanjutnya, guru harus mengetahui metode-metode penanaman nilai dan bagaimana menggunakan metode-metode tersebut sehingga berlangsung dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya, guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan Indonesia pada umumnya, sehingga memberikan arah dalam memberikan
bimbingan kepada siswanya. Dan yang terakhir, guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang materi yang akan disampaikan, diajarkan kepada siswa. Selain itu, guru juga harus selalu belajar untuk menambah pengetahuannya, baik pengetahuan tentang materi-materi ajar ataupun peningkatan keterampilan mengajarnya agar lebih profesional. Yang selanjutnya, guru Untuk selanjutnya yaitu materi terakhir, saya akan menjelaskan tentang hubungan penampilan guru dengan sikap hormat siswa. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya terampil atau profesional dalam hal penggunaan metode mengajar, tetapi juga semestinya menjaga penampilan dalam mengajar. Karena cara guru berpakaian, berbicara, berjalan, dan bergaul juga merupakan penampilan kepribadian lain yang juga mempunyai pengaruh terhadap anak didik. Penampilan yang ditampilkan oleh guru, proses pembelajaran akan selalu dilihat, diamati, dan dinilai oleh siswa, sehingga penampilan guru tersebut secara otomatis mempengaruhi proses timbulnya motivasi terhadap siswa. Jadi sangat penting sekali seorang guru memperhatikan penampilannya, terutama dalam hal belajar mengajar. Maka dapat dipahami bahwa dengan penampilan guru yang menarik dapat membangkitkan semangat belajar, karena siswa merasa nyaman dan senang melihat gurunya, sehingga timbul perhatian yang tinggi dalam belajar. Melihat penampilan gurunya rapi, kalau sebagai ibu guru terlihatnya cantik, kalau bapak guru ganteng, kadang akan menjadi penyemangat bagi anak-anaknya hanya dengan melihat penampilan saja. Mungkin penjelasan tentang materi terakhir dari hubungan penampilan guru dengan sikap hormat siswa hanya